Dari semua yang ditulis tentang mengapa orang Indonesia tak tahu sejarah tanah airnya, satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Kamu pernah nggak lihat anak SMA di Jakarta bawa power bank sebesar pistol ke sekolah, tapi nggak bisa ngomong 3 kata tentang perang di Ponegoro? Bukan cuma soal isi tas, tapi tentang gap yang bikin gregetan. Di mana-mana kita ketemu hal besar tentang sejarah Indonesia, tapi malah disambut dengan senyuman kosong. Nggak ada yang salah dengan generasi itu. Mereka tumbuh di lingkungan yang nggak ngajarin sejarah dengan cara yang bisa disentuh. Bukan sebagai cerita tentang manusia, tapi sebagai deretan nama dan tanggal yang kering. Padahal, sejarah Indonesia itu nggak kering. Ia adalah kisah perang gerilya di hutan-hutan Jawa yang butuh keberanian bikin bulu kuduk. Aliansi kerajaan-kerajaan Nusantara yang bak drama politik zaman now, sampai perlawanan perempuan Aceh yang menembakkan meriam dengan tangannya sendiri. Kalau sejarah diajarkan sebagai sesuatu yang hidup, bukan hafalan, mungkin sekarang kalian gak lagi nyari tahu kenapa sih TNI lahir dari perlawanan rakyat, bukan dari ijazah. Bicara soal mengapa orang Indonesia gak tahu sejarah, sering kita salahkan sistem pendidikan. Tapi sistem itu nggak muncul begitu saja. Ia adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang dibuat puluhan tahun lalu. Dulu, ketika Orde Baru masih berkuasa, sejarah diajarkan dengan cara yang aman, versi negara yang sederhana, tanpa konflik internal, tanpa pertanyaan mengganggu tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Mereka ingin generasi muda tahu Indonesia itu hebat, tapi nggak mau tahu bagian yang kotor. Akibatnya kita diajari tentang Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan yang melawan Belanda, tapi nggak diajarin bahwa ia dikhianati oleh teman sendiri sesama pribumi. Kita tahu Soekarno sebagai proklamator, tapi nggak tahu betapa kerasnya perdebatan internal di antara pendiri bangsa sebelum akhirnya memilih bentuk negara. Pendidikan sejarah jadi seperti dongeng yang disederhanakan, bikin enak didengar, tapi nggak meninggalkan bekas dalam diri. Dan, yang lebih parah, guru-gurunya sendiri sering gak paham betul karena mereka diajar dengan cara yang sama. Tapi sistem pendidikan bukan satu-satunya biang keladinya. Ada sesuatu yang lebih halus dan membius. Cara kita memandang sejarah sebagai sesuatu yang selesai. Seperti novel yang udah ditutup, gak bisa diubah lagi. Padahal sejarah itu hidup. Ia adalah percakapan abadi antara masa lalu dan masa kini. Orang Indonesia sering melihat sejarah sebagai beban, bukan sebagai kunci buat memahami hari ini. Ambil contoh kecil. Kenapa sih kita nggak pernah nonton film tentang konferensi meja bundar? Karena film-film sejarah Indonesia lebih suka memuja penaklukan, bukan negosiasi. Padahal di sana, Indonesia berjuang keras untuk diakui sebagai negara yang berdaulat. Bukan dengan senjata, tapi dengan diplomasi. Itu pelajaran berharga hari ini, bahwa Indonesia nggak selalu menang dengan cara keras, tapi juga dengan kecerdikan dan kesabaran. Tapi karena sejarah kita diajarkan sebagai kisah kemenangan mutlak, kita jadi nggak terbiasa melihat sisi manusia dari para pelaku sejarah itu. Kita nggak sadar bahwa Soekarno pernah menangis karena dituduh PKI, atau bahwa Hatta rela meninggalkan kursi wakil presiden demi menjaga persatuan. Itu bagian dari sejarah yang bikin kita merasa dekat, bukan karena mereka super, tapi karena mereka manusia biasa yang berjuang dengan segala kelemahannya. Lalu ada masalah lain yang gak kalah penting. Sejarah Indonesia selalu diasosiasikan dengan kebanggaan nasional, ketimbang pelajaran kritis. Kita diajari untuk mencintai sejarah, tapi gak diajari untuk mempertanyakannya. Padahal sejarah yang sehat itu gak cuma soal cinta, ia juga tentang tanya, tentang protes, tentang ketidakpuasan. Ambil contoh peristiwa G30S. Banyak yang tahu tanggalnya, tapi sedikit yang tahu bahwa korban-korban di sana nggak pernah diberi keadilan. Banyak yang tahu PKI sebagai musuh negara, tapi sedikit yang tahu bahwa jutaan orang biasa jadi korban kebijakan pembantaian massal di tahun 60-an. Kita jadi generasi yang suka berteriak NKRI harga mati, tapi nggak tahu apa makna sesungguhnya dari harga mati itu. Kita nggak sadar bahwa harga mati itu bukan cuma soal simbol.
Ia tentang perjuangan para pendahulu yang rela mati demi tanah air yang merdeka. Di level yang lebih personal, banyak dari kita yang gak tertarik dengan sejarah, karena merasa itu gak ada hubungannya dengan hidup sekarang. Ngapain belajar sejarah VOC? Aku kan mau cari kerja. Ngapain tahu tentang Sumpah Pemuda? Aku kan tinggal di Jakarta, bukan di Yogyakarta. Padahal sejarah itu gak pernah jauh dari kita. Ia ada dalam tata kota yang kita lewati setiap hari, dalam nama-nama jalan yang kita lalui tanpa tahu asal-usulnya. Setiap kali kamu lewat Jalan Gatot Subroto, kamu sedang melintas di jalan raya yang dibangun dengan darah para pekerja paksa zaman Jepang. Setiap kali kamu makan nasi uduk di gerobak keliling, kamu sedang menikmati warisan kuliner yang lahir dari masa kolonial. Sejarah bukan cuma tentang masa lalu. Ia tentang jejak yang tertinggal sampai hari ini, dan tentang bagaimana kita bisa memahaminya untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Yang bikin miris, generasi muda sebenarnya pengen tahu sejarah, tapi caranya nggak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Mereka nonton drama Korea, tapi nggak tahu tentang Sultan Agung yang juga cinta sama seni. Mereka main game tentang Perang Dunia, tapi nggak pernah kepikiran untuk main game tentang perlawanan Pattimura. Mereka suka sejarah kalau disajikan dengan cara yang menarik, melalui game, film, atau dokumenter yang dibuat dengan gaya dokumenter barat yang bikin merinding. Tapi karena di sekolah sejarah diajarkan dengan cara yang kaku, banyak anak muda yang akhirnya merasa sejarah itu membosankan. Padahal kalau diceritakan dengan cara yang tepat, sejarah bisa jadi seperti true crime yang bikin kita penasaran, siapa yang membunuh, kenapa, dan bagaimana dampaknya sampai sekarang. Jadi, gimana caranya biar sejarah Indonesia gak cuma jadi hafalan, tapi juga jadi sesuatu yang hidup? Pertama, ubah cara pandang dari sejarah itu pelajaran, jadi sejarah itu cerita tentang kita. Bikin sejarah sebagai sesuatu yang bisa disentuh, bukan cuma di buku, tapi di lapangan. Ajak anak-anak muda untuk jalan-jalan ke situs-situs sejarah. Bukan sekedar foto-foto untuk Instagram, tapi buat mereka merasakan atmosfernya. Bayangkan kalau setiap sekolah wajib mengadakan kunjungan ke museum lokal. Bukan untuk sekedar lihat benda-benda kuno, tapi untuk tahu cerita di baliknya. Misalnya, kalau kamu ke Museum Fathahillah, jangan cuma lihat lukisan-lukisan tua. Coba bayangkan bagaimana Jakarta di masa kolonial, bagaimana masyarakatnya hidup, apa yang kalau ada data atau sudut yang kami lewatkan.